cut through me, hypnotized. The sounds of breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Mungkin pembicaranya bisa open mic dulu ya. Open mic, open cam. Di Violin sama Indo open cam ya. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Baby lights paint the sky. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. You make me move. You make me ada suara ini ya. Ada suara guys, ada suara motor ya. Hula. Selamat datang, Mas Abdul Wahab. Arif, ya ampun, gimana pertama dia datang. Mantap, semangat Bu. Dangdutan Bu, pagi-pagi. Halo, Dek. Kita mulai 4 menit lagi ya.
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Let's jump in. Let's spin to the light. Let's happy birthday. We must feel it make it start. Oke, kamu sudah menunjukkan pukul 10, sekarang mulai saja ya. Kita menyapa teman-teman dulu nih. Apa kabar semuanya? Ada Mas Syahrul Ode. Ini Mas Syahrul bisa open mic mungkin atau open cam gitu ya, biar kita bisa saling tatap muka. Ayo deh. Baik, langsung saja kita buka ya. Di sini semuanya open cam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Suyatmi SLMN selaku kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati Devi Lestari selaku pembicara pertama. Yang saya hormati Ulin Nikmatus Syifa selaku pembicara kedua. Yang saya hormati Indah Permatasari selaku pembicara ketiga. Serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Waalaikumsalam. yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di acara talk show leadership. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan syafaatnya hingga akhir nanti. Baiklah, selamat datang di acara talk show dengan tema leadership. Sebelumnya perkenankan saya, Nur Karimah selaku moderator akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan membacakan standar operating producer untuk lancarnya jalan acara ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki platform 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara. Yang ketiga, ketika acara telah dimulai, setiap peserta wajib mute voice kecuali moderator forum dan pembicara. Jika ada yang melanggar akan di-mute oleh server. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya dianjurkan untuk mengajukan diri terlebih dahulu melalui fitur chat yang telah disediakan oleh platform media online. Lalu kemudian menyalakan mic ketika telah dipersilahkan. Kemudian peserta dilarang mengucapkan kata-kata dan atau melakukan tindakan tidak sopan yang mengganggu jalannya acara. Kemudian peserta wajib mematuhi tata tertib dan peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa teguran oleh moderator. Jika peserta mengulangi lagi, maka panitia akan mengeluarkan peserta dari forum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah penutup. Untuk lancarnya acara ini, mari kita buka dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti tema leadership. Baiklah, di sini saya akan menyapa dulu para pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan
CEO founder dari brand yang telah mereka luncurkan. Ya, saya di sini mau nyapa dulu. Selamat pagi Mbak Indo. Pagi. Ya, gimana nih kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Oh iya. Gimana nih Mbak kalau Nuri? Mbak Devi? Alhamdulillah baik juga. Baik, alhamdulillah. Kalau Mbak Uni sendiri gimana nih? Kayaknya paling cerah ya? Hai Mbak Nur dan teman-teman semuanya, alhamdulillah. Gimana kabar-kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang untuk bisa open mic juga, open cam juga. Kemudian kita akan langsung masuk aja. Mohon maaf sebentar. Ada gangguan sedikit. Oke, di sini saya langsung saja. Di sini adalah sebagai generasi muda, tentunya dituntut untuk bisa berpikir kreatif dan berpikir bagaimana kita bisa menjadi agent of change di dalam negara ini. Nah, di sini kebetulan kita sudah bertemu dengan para pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah merupakan inspirasi buat kita karena mereka telah menciptakan sebuah usaha pada usia dini. Kita langsung sambut saja, ini dia para pemateri kita. Devi Trilestari, seorang CEO founder dari Deldev yang bergerak di bidang fashion. Kemudian ada Indo Permatasari dengan CEO founder Yuneri Cake yang bergerak di bidang kuliner. Dan yang terakhir adalah Ulin Nikmatu Siva yang bergerak di bidang kuliner dengan brand Sangu Sego. Yeay, kita beri tepuk tangan dulu pada pemateri kita hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya punya beberapa pertanyaan nih buat pemateri di sini. Mungkin ini bisa kita sharing dan kita akan mendapatkan ilmu kayak gitu ya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu, saya mau nyapa teman-teman semuanya di sini. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Kita walaupun daring, walaupun kuliah di rumah saja, tapi kita sebagai mahasiswa harus tetap menjaga kewajiban kita sebagai mahasiswa, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Saya punya beberapa pertanyaan buat mbak-mbaknya. Untuk Mbak Devi nih, kan kita udah daring 4 bulan ya, 4 mau 5 bulanan, ini udah lama banget daringnya. Saya penasaran sebagai seorang CEO, apa sih sebenarnya yang Mbak lakukan nih selama daring? Mungkin bisa di-share ke kita gitu ya. Silakan Indo. Ya, jadi selama kuliah daring ini ada sisi positif yang saya ambil ya, karena di sini saya jadi bisa lebih produktif gitu. Saya bisa mengembangkan brand saya, juga menyelaraskan visi saya kan. Jadi di sini saya mencari dan menggandeng anak-anak perempuan yang putus sekolah, mereka yang mengalami marginalisasi pendidikan, dalam arti mereka putus sekolah dan mereka harus dituntun untuk bisa lebih produktif. Jadi yang saya lakukan adalah memberdayakan mereka dan memberikan mereka pelatihan-pelatihan seperti yang saya lakukan adalah pelatihan menjahit. Jadi harapan saya nantinya kalau mereka sudah bisa, mereka bisa bekerja sama dengan Deldev ataupun mereka bisa bekerja secara mandiri sehingga mereka terbebaskan dari anggapan masyarakat tentang kaum marginal, terutama mereka yang mengalami marginalisasi pendidikan, dan mereka merasa bisa lebih produktif dan paling tidak bisa berkontribusi terhadap perekonomian keluarga, dan secara langsung juga mereka bisa berkontribusi terhadap perekonomian negara. Gitu. Bagus sekali ya, ini sangat menginspirasi sekali gitu ya, mengajak teman-teman perempuan kita untuk tetap produktif walaupun kita tetap di rumah aja seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya sama CEO dari Yuneri Cake. Menurut Mbak Indah sendiri, apa yang Mbak lakuin selama daring ini, Mbak? Mungkin bisa diceritakan? Saya sama aja sih sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, tetap menjalani kuliah seperti biasanya. Terus kalau misalnya dosen memberikan tugas ya tetap dikerjakan. Cuman kalau di luar jadwal kuliah, saya itu kesibukannya biasanya mencari resep-resep terbaru ya.
yang pengen saya kuasain. Terus saya nyari gali-gali lagi ilmunya atau informasinya di YouTube ya, nontonin tutorial cara baking yang bener bagaimana. Terus kalau misalnya dapat ilmu-ilmu baru di sosial media atau dari chef-chef secara online, ya saya catetin di buku catatan pribadi saya gitu. Gitu aja sih kegiatan saya selama ini. Oke. Kemudian saya penasaran sama Mbak Ulin nih. Mbak Ulin kira-kira apa nih kesibukannya? Baiklah, nggak jauh beda ya dari Mbak Devi sama Mbak Indo. Kegiatan saya selama ini selain sibuk kuliah dan mengerjakan tugas, di luar jam kuliah dan mengerjakan tugas, saya sedang mencari referensi untuk resep dan packaging kayak gitu untuk usaha saya. Saya juga sering masak-masak buat menu baru di usaha saya. Ya cuma itu sih kegiatan sekarang, Mbak. Oke. Eh, saya kan tahu nih kalian merupakan wanita dengan di usia yang sangat muda tapi sudah memiliki usaha sendiri. Nah, boleh nggak diceritain gimana sih awal mulanya kok bisa mencetuskan atau kepikiran saya mau ngambil ide ini nih, kok bisa sih? Gimana? Bisa diceritakan nggak awal mulanya kenapa bisa ngambil tema itu gitu? Dan memutuskan untuk menjadi seorang leader di dalam usaha itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Devi kali ya? Ya, bisa. Ya, jadi awal mula kenapa saya terjun di bidang ini karena mungkin dari kecil saya sudah berpassion ke wirausaha gitu kan. Jadi kalau pas kecil itu belum terarah, jadi sekarang saya merasa oh ya ini saya senang sekali bisa masuk ke kewirausahaan Income ini karena saya merasa ini relate dengan apa yang saya cita-citakan, saya tujukan gitu loh. Nah jadi kalau ditanya kenapa mengambil fashion sebagai bisnisnya, karena juga dari kecil saya juga sudah passion saya sudah ke fashion gitu loh. Nah, terus sehingga semester 2 awal saya mencetuskan untuk membangun sebuah brand yang bernama Deldev ini. Ya seperti itulah kira-kira kenapa awal mula saya membangun brand. Dan kalau boleh di share ya, saya pribadi sebelum masuk kuliah pun saya sudah berpikiran bahwa saya ingin gimana caranya tetap kuliah tetapi saya bisa tetap produktif gitu. Jadi saya melakukan kuliah, tetap melakukan tanggung jawab saya terhadap orang tua dan juga menjalankan bisnis dengan baik gitu. Jadi dua-duanya harus tetap jalan gitu menurut saya. Terima kasih Mbak Devi. Nah, mungkin Mbak Indo bisa jelasin kita gimana awal mulanya kok bisa ngambil tema kuliner gitu. Sedangkan tema kuliner ini kayak udah banyak banget ya. Tapi namanya juga Yuneri Cake tuh kayak unik banget. Itu kok bisa, itu gimana Mbak ceritanya? Kenapa saya milih kuliner yang pertama, karena saya hobi dan passion saya emang di baking gitu kan. Karena dari SD itu udah biasa sama mama bikin kue lebaran, kue bolu, macam-macam kue. Jadi kayak udah tertariknya dari kecil gitu kan. Nah, waktu masuk ke prodi kewirausahaan, itu kita diwajibkan sebelum lulus itu harus sudah punya bisnis terlebih dahulu. Nah, makanya saya milih yang sesuai dengan passion dan hobi saya di kuliner gitu. Nah, asal mula Unyunar itu berasal dari singkatan Uni Ari. Uni itu berarti kakak di bahasa Sumatera Barat. Ari itu panggilan aku di rumah gitu kan. Makanya aku singkat jadi Unari Cake gitu. Begitu. Menarik, menarik sekali ya pengambilan namanya nih dari keluarga, intinya seperti itu ya. Semoga Yeah. sukses ya Mbak ke depannya. Tapi namanya juga sebenarnya namanya Yuneri Cake itu sangat menjual loh Mbak. Itu bagus banget sih. Wah, Iya. kasih. Kemudian saya mau tanya nih sama Mbak Ulin. Ini gimana nih cerita awal mulanya kok bisa? Sangu Sego. Unik, itu namanya unik Mbak. Mbak ceritain. Ya, jadi awal mulanya karena juga, jadi saya hobi masak, terus saya sering bawa makanan ke kampus gitu kan. Terus habis itu dari situ banyak teman-teman yang kayak nyaranin kok nggak dijual aja, kenapa nggak dijual kayak gitu, enak kok enak. Terus saya mencarilah peluang dari situ yang
gak punya waktu buat ngantri di kantin, apa saat zuhur kayak gitu, waktunya udah habis buat sholat, kadang nggak sempat makan. Habis itu saya jadi awal mulanya tuh saya bareng sama temen saya berdua itu membuat saung sego. Habis itu saya punya brand lagi namanya Nikmat. Jadi tunggu aja ya guys. Share di Wow, situ. luar Jadi biasa kayak ya. hampir sama saung sego, kan aku brandin sendiri pakai namaku karena Uli Nikmatus. Wow, luar biasa ya. Ini Tuh, Mbak. sangat menginspirasi ya, teman-teman. Ini kakak-kakaknya berani mengambil keputusan dan berani mengambil resiko. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jujur saya sendiri belum punya, saya sendiri pun sedang menjalankan sebuah usaha, tapi saya ngikut sama teman kayak gitu. Diajak, jadi bukan pencetusnya. Dan di sini saya bertemu dengan orang-orang yang berani untuk mencetuskan dan berani jalan sendiri. Itu luar biasa banget, menginspirasi saya dan semoga saya ke depannya bisa, saya dan teman-teman di sini ya, bisa mengikuti jejak mereka seperti itu ya. Iya. Kemudian saya mau nanya sama Mbak Indo. Kan Anda ini seorang pemimpin ya, bisa dibilang seorang pemimpin dalam usahanya Mbak sendiri. Nah, saya mau nanya, sebenarnya kepemimpinan yang ideal itu seperti apa, Mbak? Gaya kepemimpinan yang paling ideal itu menurut saya gaya kepemimpinan demokratis ya. Jadi sebelumnya saya mau jelasin, gaya kepemimpinan itu banyak sekali jenis-jenisnya. Dan itu udah kita pelajari di semester-semester awal di Prodi Kewirausahaan Amikom. Nah, apa aja sih gaya-gaya kepemimpinan itu? Ada gaya kepemimpinan otokratis, otoriter, diplomatis, delegatif, karismatis, dan banyak lagi gitu ya, puluhan. Nah, untuk sebagai perbandingan aja, saya mau jelasin apa sih sebenarnya gaya kepemimpinan otokratis itu. Nah, kalau ciri dari gaya kepemimpinan otokratis itu, wewenangnya mutlak berada di tangan si pemimpinnya. Terus bawahan tidak bisa memberikan saran dan pendapat, sehingga terjadilah komunikasi hanya satu arah, yaitu dari si pemimpin ke bawahannya. Terus kebijakan dan keputusan semuanya berada di tangan si pemimpin. Nah, kenapa saya pilih demokratis? Karena ini bertolak belakangan dengan otokratis tadi. Nah, kalau demokratis itu justru gaya kepemimpinannya, wewenangnya itu tidak mutlak berada di tangan si pemimpinnya. Dan kebijakan keputusan itu juga diserahkan, bahkan dilimpahkan setengahnya, sebagiannya kepada bawahannya. Sehingga bawahan bisa memberikan saran dan pendapat yang bebas kepada si atasannya gitu kan. Juga terjadi juga komunikasi dua arah antar si pemimpin ke bawahan dan sebaliknya. Nah, untuk era zaman sekarang ini kan banyak startup ya. Nah, sekarang kan udah anak-anaknya milenial ya yang mau mulai usaha karena udah di era 4.0 bahkan mau masuk ke 5.0 mungkin coming soon ya. Nah, jadi menurut saya demokratis ini udah banyak dipakai atau rata-rata kebanyakan startup menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Kenapa? Karena kita tuh rata-rata berbisnis atau berekan kerja dengan seseorang yang dekat atau di sekitar lingkungan kita yang seumuran, sejawat, teman sejawat, begitu keluarga gitu. Nah, banyak gaya kepemimpinan demokratis inilah yang digunakan dan menurut saya ini yang paling ideal begitu. Wah, bagus banget penjelasannya, sangat terperinci ya. Kita jadi tahu, sama-sama tahu bahwa gaya kepemimpinan itu ternyata banyak banget jenisnya dan apa ya? Saya kayak jadi dapat pengetahuan baru gitu loh. Saya kira pemimpin itu ya satu arah aja gitu. Ternyata banyak ya gayanya ya. Nah, jadi saya berbicara tentang gaya kepemimpinan, saya tuh kepo sama Mbak Devi sama Mbak Ulin. Kira-kira gaya kepemimpinan apa yang kalian pakai dalam menjalankan usaha ini? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ulin dulu kali ya. Monggo Mbak Ulin. Baik, saya dulu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya menggunakan kepemimpinan bebas dan demokratis ya. Bebasnya saya memberikan kebebasan penuh kepada tim saya, atau saya lebih senang nyebut teman saya untuk mengambil keputusan. Terus saya juga terkadang meminta pendapat
ke teman-teman sebelum mengambil keputusan tersebut. Contohnya dari rasa, sebelum rasanya kita jual ke orang, kita sering kayak berdiskusi dulu, kayak gini gimana nih, enak nggak kalau misalnya dijual gimana, terus menentukan packagingnya kayak gitu. Jadi tim saya atau teman-teman saya akan merasa lebih terlibat dalam proses tersebut dan kreativitas mereka pun akan merasa kita hargai gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ulin. Kemudian kalau Mbak Devi sendiri gimana ya Mbak? Oh ya, kalau dari saya sendiri tentang bicara gaya kepemimpinan, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Indo tadi, ada berbagai macam gaya kepemimpinan. Dan yang saya ketahui, gaya kepemimpinan itu ada 4, yaitu yang satu kepemimpinan yang demokratis, otokratis, afiliatif, dan visioner. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan gaya kepemimpinan yang otokratis dan afiliatif, karena di sini saya pribadi dalam memimpin tim saya lebih menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan visioner. Baik, saya jelaskan satu persatunya. Kalau yang gaya kepemimpinan yang demokratis itu yang menurut saya mendelegasikan otoritas saya dan mengajak anggota tim saya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta budaya yang baik dari segi kolaborasi dan juga lebih menghargai setiap masukan dari anggota tim gitu, sehingga kerjasama tim itu lebih dapat dirasakan melalui partisipasi aktif dari masing-masing anggotanya gitu. Jadi keputusan yang diambil itu tidak hanya bersifat dari satu orang, dari seorang leader aja gitu. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan yang visioner. Saya menggunakan visioner leadership ini karena lebih ke penerapan bagaimana kita menginspirasi dan memotivasi khususnya anggota tim saya. Terlebih karena di balik Daldev itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengajak anak-anak perempuan yang mengalami marginalisasi pendidikan, dan saya berharap mereka yang mungkin merasa terpinggirkan karena mungkin mereka tidak bersekolah, mereka tidak produktif. Nah, saya mengajak mereka untuk lebih bisa produktif lagi dengan memberikan mereka keterampilan berupa menjahit gitu. Dan sehingga nantinya mereka bisa produktif ataupun bisa berkontribusi lebih sehingga tidak merasa terpinggirkan gitu. Nah, di sini ini adalah dibutuhkan motivasi dan juga inspirasi gitu yang saya lakukan. Dan juga selain itu, Daldev selalu berpegang teguh terhadap visi yang sudah ditetapkan dan mendorong anggota tim untuk melakukan dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dan sejalan dengan tujuan besar yang ingin diraih bersama. Nah, jadi menurut saya gaya kepemimpinan ini sangat penting untuk diterapkan di perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian saya mau tanya sama Mbak semuanya. Saya mau tanya sama semuanya nih. Tadi kita udah ngebahas tentang gaya kepemimpinan kayak gitu ya. Dan gaya kepemimpinan yang ideal dipakai dalam usahanya mbaknya. Kemudian saya mau nanya, bagaimana gaya kepemimpinan itu sebenarnya berpengaruh nggak sih sama budaya organisasi? Kan dalam usaha itu kan pasti ada organisasinya juga ya. Nah, itu tuh berpengaruh nggak dalam kebudayaan organisasi? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Indo ya? Ya, berpengaruh. Menurut saya berpengaruh. Karena budaya organisasi itu kalau secara teorinya, saya jelasin secara teoritisnya, budaya organisasi itu merupakan nilai-nilai norma dan perilaku yang diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh anggota organisasinya yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, apa kaitannya atau pengaruhnya dari si pemimpin itu? Pertama, karena pemimpin itulah yang membentuk budaya kerja organisasi itu seperti apa. Pemimpin itulah yang secara langsung memberikan karakteristik budaya kerja di organisasi dia seperti apa gitu. Contohnya itu misalnya pemimpin menerapkan kerja yang
budaya kerja yang team orientation, di mana segala aktivitas pekerjaan di dalam perusahaan tersebut difokuskan dilakukan secara tim, bukan secara individu. Terus contoh lainnya itu budaya kerja aggressiveness, di mana segala pekerjaan itu dilakukan secara kompetitif atau agresif dan tidak easy going gitu. Nah, kaitannya antara pemimpin dengan budaya kerja, karena si pemimpin itu yang membentuk budaya kerjanya bersama rekan-rekan anggota kerjanya. Gitu. Ini Mbak Indo, pemaparannya sangat bagus ya. Kemudian saya mau tanya sama Mbak Ulin. Menurut Mbak Ulin, ada nggak sih pengaruhnya antara gaya kepemimpinan dengan budaya keorganisasian seperti itu? Bisa dijelaskan, Mbak? Menurut saya berpengaruh ya. Dari budaya organisasi itu mempengaruhi cara segala hal dalam organisasi tersebut. Bila kita masuk ke organisasi, itu akan berbeda dengan organisasi yang lain karena pemimpinnya pun pasti juga akan berbeda. Contohnya dari karakter atau dari kebiasaan pemimpinnya. Contoh dari pemimpinnya tidak memberikan contoh kerja yang bagus atau pemimpinnya sering terlambat, itu pasti bawahan-bawahannya juga akan terlambat, dan di situ budayanya udah beda banget dari segi sikap dari karyawan yang wajib senyum kepada konsumennya, terus dari itu akan membentuk budaya di perusahaan tersebut kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ulin. Kemudian kalau Mbak Devi sendiri bisa dijelaskan nggak sama kita? Tentang gimana? Bagaimana, apakah gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh bagi kebudayaan organisasi? Jadi kalau menurut saya pribadi, gaya kepemimpinan itu sangat erat kaitannya dengan budaya organisasi. Jadi menurut saya, budaya organisasi itu adalah cerminan dari bagaimana seorang pemimpin membawa anggota timnya itu untuk melakukan suatu hal yang akan menjadi kebiasaan dan secara tidak langsung itu akan menjadi sebuah budaya dari organisasi atau perusahaan itu sendiri gitu, yang tentunya sejalan dengan visi dan misi perusahaan tersebut, sehingga tujuan dari perusahaan tersebut menjadi lebih terarah dan dapat dicapai secara maksimal. Nah, sebagai contohnya, sebuah perusahaan yang memiliki seorang pemimpin yang disiplin, tegas, bertanggung jawab, dan juga mengayomi timnya, hal ini pasti akan berpengaruh terhadap cara kerja anggota timnya. Mereka akan otomatis mengikuti sikap, perilaku, nilai, dan keyakinan dari para pendahulunya kan, pasti. Ini dalam arti pemimpin dengan gaya kepemimpinannya gitu. Jadi menurut saya pribadi, hubungan kepemimpinan dengan budaya organisasi itu sangat erat gitu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Devi. Kalau yang saya tangkap dari pembahasan Mbaknya ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan itu membawa para bawahan kita untuk mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita menerapkan gaya kepemimpinan yang baik, otomatis nanti para bawahan atau karyawannya juga pasti akan mengikuti seperti itu ya. Oke, baiklah. Kemudian saya mau nanya nih Mbak, dalam suatu usaha itu pasti ada visi atau ada tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Nah, menurut Mbaknya ini penting nggak sih sebuah visi itu dalam sebuah perusahaan gitu? Mbak Indo dulu kali ya. Ya, visi itu sangat-sangat penting bagi pemimpin. Karena visi itulah yang menjadi sasaran dia yang ingin dia capai gitu, ingin dia wujudkan gitu. Ada 3 alasan sebenarnya kenapa visi itu sangat-sangat penting bagi si pemimpin. Pertama, visi itulah yang membantu pemimpin untuk mendapatkan arah yang jelas perusahaan itu mau dibawa kemana gitu kan. Terus yang kedua, visi itu juga membantu si pemimpin untuk memperdayakan sumber dayanya itu secara efektif itu seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya, visi juga membantu pemimpin menarik pengikutnya, sehingga kalau misalnya jika seorang pemimpin itu tidak memiliki visi, justru nggak ada pengikutnya, karena pengikutnya bingung dong, ini mau yang kita capai itu apa begitu. Nah,
itulah 3 alasan kenapa betapa pentingnya visi bagi si pemimpin. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Indo. Kemudian kalau menurut Mbak Ulin ini sendiri penting nggak sebuah visi itu Mbak di sebuah usaha Mbak? Menurut saya visi sangatlah penting ya menurut saya pribadi karena visi pemimpin adalah menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Tapi jika visi itu jelas ditulisnya dan benar, kayak gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ulin. Kalau Mbak Devi bisa nggak di-sharing nih ke kita? Oke. Jadi tentang pentingnya visi dalam organisasi ya. Jadi di sini sebelumnya kita mungkin bisa menjelaskan dulu ya apa itu visi dan misi. Jadi kan visi itu merupakan target masa depan, yaitu kondisi di mana masa depan yang ingin dicapai sebuah perusahaan atau organisasi gitu kan. Dan misi sendiri adalah detail atau langkah untuk mencapai visi itu sendiri. Dan di sini pertanyaannya adalah seberapa penting visi dalam sebuah perusahaan gitu kan. Saya penerapannya dalam perusahaan. Nah, jadi menurut saya sendiri, jadi kedua hal ini adalah sebuah dasar untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Misalnya untuk membuat struktur organisasi atau struktur perusahaannya itu sendiri, membuat SOP untuk mengambil keputusan, dan membuat kebijakan-kebijakan lain dari perusahaan itu sendiri. Dan itu semua adalah hal-hal yang berlandaskan dari visi dan misi perusahaan itu. Nah, sebagai contoh, perusahaan yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas pasti akan lebih sulit mengembangkan perusahaannya karena perusahaan tersebut tidak memiliki arah dan tujuan tertentu sehingga kualitas atau tingkat keberhasilan perusahaan itu tidak memiliki tolak ukur dan tidak jarang perusahaan itu sulit untuk dicapai secara maksimal tujuannya seperti itu. Jadi untuk membuat dan menjadikan perusahaan yang besar itu, menurut saya visi itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan harus dibuat secara jelas. Baik, terima kasih Mbak Devi. Yang saya tangkap adalah berarti visi itu merupakan ibaratnya kalau dalam sebuah bangunan dia itu ibarat pondasinya seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya pondasinya sudah kuat, sudah jelas, maka pembangunan pun akan berjalan dengan lancar. Intinya seperti itu. Baiklah, kemudian kita dalam usaha nih, kan ada visi, misalnya visinya para pemimpin dengan karyawan tuh kadang suka bentrok ya, tidak satu visi seperti itu. Nah, bagaimana nih caranya kalian membangun visi itu tuh biar satu arah gitu loh sama kalian, sama para pemimpin kayak gitu. Bisa dijelasin nggak bagaimana caranya membangun sebuah visi itu membangun sebuah visi bersama? Dia seperti itu. Mungkin bisa dijelasin Mbak Ulin? Baik, cara saya membangun visi tersebut bersama teman-teman saya yang pertama adalah mengkomunikasikan visi tersebut ke teman-teman. Terus punya tujuan dan atau visi yang sama. Jadi kayak ya itu tadi karena sudah dikomunikasikan tentu saya dan teman-teman harus punya visi dan tujuan yang sama. Terus membangun saling rasa percaya ke teman-teman saya, terus saling menghormati dan menghargai. Udah itu aja sih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kalau untuk Mbak Devi sendiri, gimana cara ngebangun visinya bersama karyawan ya? Jadi ini lebih ke ini ya, manajemen konflik nggak sih? Ya, jadi ini, kalau menurut saya dalam sebuah perusahaan itu kan pasti ada yang namanya konflik gitu kan. Nah, jadi kita sebagai leader itu juga memerlukan
yang namanya strategi manajemen konflik, yang gunanya adalah untuk mengatur, meminimalisir, atau menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, baik dari faktor internal ataupun eksternal perusahaan. Gitu. Jadi untuk mengatur itu, saya sebagai leader di Deldev, saya memiliki beberapa strategi, di antaranya yang pertama biasanya saya melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali kepada tim saya, baik dari orang marketing ataupun tim produksi ataupun yang lainnya. Dan yang nomor 2 biasanya saya memberikan motivasi dan inspirasi terlebih terhadap anak-anak perempuan yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang memiliki marginalisasi pendidikan, sehingga mereka membutuhkan motivasi yang kuat agar mereka bisa menjadi lebih memiliki mental positif gitu. Dan yang ketiga, saya selalu berfokus pada kepentingan umum dan mengesampingkan ego pribadi gitu. Jadi dalam suatu organisasi, hendaknya kita harus mengesampingkan ego pribadi kita gitu. Pokoknya yang pertama kita harus fokus terhadap kepentingan umum itu sendiri, dalam arti ini di Deldev ya, seperti itu. Dan yang keempat biasanya ketika ada masalah, saya selalu berfokus kepada masalah itu sendiri dan bagaimana cara penyelesaiannya, bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi gimana caranya masalah itu diselesaikan dengan bagaimana caranya gitu loh, bukan mencari yang benar dan salah. Dan mungkin cara-cara seperti itu akan lebih meminimalisir dan lebih dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam perusahaan gitu. Oke, terima kasih Mbak Devi. Ngebahas, tadi saya dengar manajemen konflik, ini menarik sekali. Membahas tentang manajemen konflik, sebenarnya kan tidak semua, termasuk saya, dan teman-teman di sini semuanya, itu tidak tahu apa sih sebenarnya manajemen konflik gitu ya. Mungkin Mbak Ulin bisa nggak sih ngejelasin ke kita sebenarnya manajemen konflik itu sebenarnya apa ya Mbak? Ya mungkin Mbak Ulin. Saya akan menjelaskan dulu konflik itu apa ya. Ya, jadi konflik itu segala macam interaksi ya antara dua orang yang bertentangan atau lebih ya, atau yang sering kita sebut adalah perselisihan pendapat kayak gitu. Terkadang juga menimbulkan di mana pihak lain itu penghalang atau pengganggu tercapainya tujuan dari masing-masing orang tersebut ya. Terus manajemen konflik sendiri itu adalah proses aksi yang diambil oleh pihak ketiga secara rasional supaya dapat mengendalikan perselisihan yang terjadi tersebut antara beberapa pihak tersebut kayak gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi tahu nih apa sih sebenarnya konflik itu dan cara manajemen itu seperti apa, saya jadi tahu. Tapi saya masih bingung sebenarnya fungsi dari manajemen konflik sendiri itu apa sih? Soalnya kita kalau cuma tahu pengertiannya aja, cuman saya kayak masih ngambang gitu ya. Mungkin bisa Mbak Indo menjelaskan apa sih sebenarnya fungsi dari kita bisa memanajemen konflik? Jadi sebenarnya manajemen konflik itu ada di perusahaan-perusahaan yang besar ya biasanya. Karena perusahaan besar itu pasti tidak bisa menolak kemungkinan datangnya risiko-risiko atau konflik yang terjadi. Nah, apa fungsinya manajemen konflik itu ada di perusahaan? Nah, mereka-mereka inilah yang mengatasi bagaimana cara menyelesaikan problem-problem yang ada di perusahaan tersebut gitu. Sebenarnya ada 3 fungsi utama dari manajemen konflik itu. Yang pertama, itu bisa membangun rasa saling menghormati antar sesama anggotanya. Jadi sesama anggotanya pasti udah saling kerjasama ya untuk mengatasi konflik yang ada di perusahaan itu. Dan mereka bisa saling menghormati ketika adanya perdebatan atau perbedaan pendapat antar sesama anggotanya gitu. Lalu yang kedua, mencegah dan minimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi. Itu udah jelas ya, yang berkaitan dengan poin pertama yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, fungsi manajemen konflik itu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi gitu. Itu 3 fungsi dari manajemen konflik Mbak, begitu.
Wah, terima kasih sekali. Ini saya dan teman-teman jelas mendapatkan banyak materi-materi yang sangat bagus dan sangat apa ya, baru intinya seperti itu ya. Saya mau karena ini sudah di ujung acara kita, saya mau berterima kasih dulu kepada pemateri sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng sama kita, bisa sharing bareng sama kita. Dan saya juga mau terima kasih juga sama para peserta karena sudah bersedia hadir dan mendengarkan bincang santai kita ini ya. Kemudian sebelum saya tutup nih, saya mau memberikan kesempatan kepada mbak-mbaknya ini untuk memberikan 1 atau 2 kata patah buat para peserta yang luar biasa kali ini. Mungkin bisa ya, Mbak, memberikan 1 atau 2 kata gitu. Monggo. Ini nggak 1, 2 kata ya, agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Ya. Jadi pesan saya nih ya buat teman-teman khususnya yang akan atau sedang membangun kerajaan bisnisnya. Jadi poin-poin yang harus kita miliki itu menurut saya pribadi sebagai seorang leader itu ada 3. Yang pertama, kita harus itu memiliki sikap ya, positivity, yaitu segala sesuatu yang dilandasi sikap positif pasti akan menemukan motivasi dari diri kita sendiri. Karena saya pribadi percaya bahwa in this life we got what we believe gitu. Jadi mental kita sudah positif, jadi yang akan kita dapatkan adalah hal-hal yang bersifat positif pula, begitupun sebaliknya gitu loh. Nah, jadi kalian bisa cek nih, kalian sudah bermental positif atau belum? Gitu. Karena kan sebagai pengusaha itu sebenarnya adalah mental. Nah, di situ kita harus memiliki mental positif. Jangan memiliki mental negatif. Kita mau mulai, tapi kita ada rasa, nanti kalau gini, takut gagal, takut apa. Nah, itu menurut saya sangat tidak bisa pokoknya kita harus bermental positif gitu. Dan yang kedua adalah enjoyment. Itu adalah melakukan sesuatu yang sedang kalian fokuskan, kalian bisa lakukan dengan enjoy. Kalian harus menyukai itu, pokoknya harus menikmati agar hasil yang kita peroleh itu juga maksimal dan kita tidak merasa tertekan atau terpaksa. Bahkan mungkin yang lebih parah, kita bukan merasa bekerja, tapi kita malah merasa ini apa sih, apa dikerjain gitu mungkin. Karena itu sendiri kita merasa dalam bekerja kita merasa tertekan dan tidak menikmati gitu loh. Dan yang ketiga adalah feeling important, yaitu bahwa menjadi seorang leader yang baik itu ketika kita membutuhkan ide, sebaiknya kita melibatkan anggota tim untuk dimintai pendapat atau masukan. Karena ketika tim kita memberi masukan dan kita mendengarkan secara baik, jadi mereka itu akan merasa senang dan lebih seperti dihargai seperti itu. Nah, jadi 3 poin yang saya sampaikan di atas, yang positivity, enjoyment, dan juga feeling important itu adalah hal-hal yang sangat penting diterapkan ketika kita ingin menjadi seorang leader. Dan poin yang paling utamanya, kita harus menentukan arah dan tujuan yang jelas kemana bisnis kita itu akan kita bawa. Nah, agar hal itu tentunya bertujuan agar bisnis kita menjadi lebih cepat berkembang dan dapat dicapai secara maksimal gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau mulai ataupun sudah mulai, tetap stay positif and keep fighting. Pas Devi sangat sangat memberikan energi, dia seperti itu. Kemudian mungkin dari mbak yang lain yang mau menyampaikan 1 atau 2 kata, patah kata gitu, silakan. Saya dong. Oh iya, monggo Mbak Indo. Saya mau ngasih pesan untuk teman-teman yang mungkin bakal nonton video ini di YouTube ya, atau teman-teman di luar sana yang pengen berbisnis cuman takut menghadapi risiko. Jadi intinya yang dibilang Mbak Devi itu kalian nyiapin dulu mental gitu kan. Jangan memikirkan risiko yang
yang bakalan datang itu seberat apa dan sebesar apa gitu. Intinya memulai aja dulu, berani aja dulu. Ntar kalau ada problem itu bisa diatasi. Nah, solusi yang kedua, misalnya pendapat saya kepada teman-teman yang pengen menjadi atau memulai atau menjadi owner suatu bisnis, kalau kalian masih belum terlalu bisa menerima risiko yang besar, itu bisa kalian mulai dengan cara buat teman-teman luar sana yang belum masuk kampus atau belum masuki jenjang kuliah, pilihlah prodi kewirausahaan di Andicom. Karena di situ kita diajarin teori-teori dasar dan kita bisa ketemu teman-teman bahkan orang-orang yang emang udah terjun langsung ke bisnis. Nah, itulah nilai plusnya ya. Jadi kita bisa menyiapkan mentalnya dari awal, dari semester awal begitu. Nanti ketika kalian udah melalui prosesnya dan merasa matang, nanti di semester 3, 4 itu kalian bisa memulai dengan bimbingan dari dosen-dosen kalian di prodi itu sendiri. Begitu sih pendapat saya, dan pesan kepada teman-teman yang masih ragu atau yang masih adik-adik gitu ya, masih SMA yang milih kampus yang bisa mendukung dari keinginannya itu untuk menjadi owner suatu bisnisnya sendiri. Gitu. Terima kasih Mbak Indo. Kemudian yang terakhir nih, spesial dari Mbak Ulin. Monggo Mbak Ulin. Baiklah, saya nggak mau ngomong panjang lebar ya. Intinya buat kalian semua yang lagi menjalankan bisnis atau baru mulai, jangan takut memulai. Yang sedang menjalankan bisnis walaupun kecil, jangan pernah ngerasa minder atau kayak gimana, takut nanti gimana ya, bisa nggak ya, jangan pernah kayak gitu. Jadi tetap semangat walaupun dengan keadaan yang sekarang seperti ini juga, tetap semangat karena usaha yang besar itu berawal dari usaha yang kecil. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Ini para pematerinya sangat luar biasa ya. Merupakan sebuah owner di usahanya masing-masing. Semoga yang menonton kali ini kita bisa menjadi salah satu orang yang bisa membangun usaha sendiri ya. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau perilaku yang mengganggu. Kita sudah berada di ujung acara. Saya akan tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang telah hadir. Saya mau menyapa para peserta. Hai, mungkin bisa open cam ya, kita mau foto bareng dulu. Mas-masnya, mbak-mbaknya. Oke. Masnya Mas Adam, Audrey bisa open cam. Ini sekalian kita mau kenalan juga kali ya. Saya mau kenalan. Laptopku nggak bisa, kameranya gelap. Oh iya, oke. Ya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3, nanti ditahan sampai hitungan kelima. Bentar. Ya, siap ya. 1, 2, 3, tahan. 4, ya. 1, 2, 3, tahan. Baik. Sudah, terima kasih semuanya. Saya Rima selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lion's gonna come. The birds have just begun.